Pagi hari ini saya mengajak Anda melihat kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-30. Kita akan membaca beberapa ayat dari 1 Samuel pasal yang ke-30. Saya berdoa biar firman ini boleh memberkati kita semua dan boleh menginspirasi kita, bahkan membuat kita tidak pernah menyerah di dalam kehidupan ini untuk terus maju sampai destiny akhir yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat dari ayat yang ketiga, kita akan lompat dari satu ayat ke ayat yang lainnya nanti. 1 Samuel 30 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Di sana firman Tuhan berkata, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, yaitu Ziklag, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat yang ke-9, di sana dikatakan, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka di sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu berhenti di sana. Lalu saya mengajak Anda untuk menyingkat waktu. Kita melihat ayat yang ke-17. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Ayat 20 terakhir, Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Haleluya. Daud pada waktu itu, 1 Samuel 30, Daud berada di titik terendah di dalam kehidupannya. Bahkan kalau tadi kita membaca kisahnya, dia hendak dilempari batu, dia hendak dirajam oleh para pengikutnya sendiri. Daud barangkali mengalami trauma besar. Dia mengalami stres yang begitu menekan di dalam kehidupannya. Bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalunya, yang menuntun kepada momen di Ziklag ini, membuat Daud mungkin mengalami luka batin, membuat dia mengalami tekanan yang begitu besar. Bayangkan saudara, pada saat Daud masih remaja, ayahnya sendiri tidak yakin kepadanya, tidak yakin bahwa dia pantas untuk diurapi oleh Nabi Samuel menjadi pengganti Saul. Saudara-saudaranya sendiri bahkan meremehkan dia. Di tempat kerjanya pun Daud mengalami pelecehan dari bosnya, karena bosnya dengki, bosnya terancam oleh keberadaan daripada Daud. Bahkan Daud hendak dibunuh.
Daud dilempar tombak beberapa kali. Dan Daud mungkin berpikir, bagaimana aku bisa mengakhiri kesulitan dan kerumitan dalam hidupku. Baiklah aku menikahi anak bosku saja. Mungkin hal itu akan menyelesaikan masalah di dalam hidupku. Akhirnya dia pun menikahi Mikal, yang adalah anak dari bosnya sendiri. Dan berpikir bahwa pernikahan adalah solusi bagi masalahnya. Tapi ternyata Mikal yang awalnya sangat mencintai Daud, dia mensupport Daud. Pada akhirnya istrinya sendiri Mikal menjadi musuhnya yang terbesar di dalam hidupnya. Dia menjadi pengkritik terbesar dari kehidupan Daud. Dan dia suka mempermalukan suaminya di hadapan umum. Itulah istri yang Daud pikir, kalau aku kawin sama dia, problema hidupku akan selesai. Ternyata hidupnya makin amburadul. Lubang yang dia gali makin besar. Karena itu saya mau Anda dengar para istri. Para istri dulu kan. Biasa nanti ditutup dengan suami supaya istrinya juga lega. Oh, nggak cuma istri doang yang dituntut gitu kan. Berhenti menjadi pengkritik terbesar di dalam kehidupan suami Anda. Bahkan berhenti mempermalukan dia di depan umum. Itulah istri yang baik. Kalau Anda mau ngomong-ngomong yang baik-baik, kadang hal yang benar ketika dikatakan dengan cara yang salah, dikomunikasikan dengan cara yang salah, maka hal itu akan diterima dengan sikap yang salah. Akhirnya bukan menjadi nasihat, malah menjadi bumerang, malah menjadi suaminya sakit hati, suaminya down, dan akhirnya malah dia marah-marah dan lain sebagainya. Juga suami, dengarlah masukan dari istri. Tidak perlu istri sampai teriak-teriak, sampai harus mengkritik Anda dengan keras. Tidak perlu sampai harus mempermalukan Anda di depan umum, sampai Anda baru mau mendengar dia. Jadi antara suami dan istri harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama, harus ada komunikasi dan koordinasi yang baik. Masalah rumah tangga tidak perlu harus diumumkan ke seluruh dunia baru masalah itu bisa selesai. Selesaikan baik-baik. Haleluya. Dan Anda yang masih pacaran, kalau Anda melihat satu tendensi, satu kecenderungan bahwa calon istri Anda akan menjadi seperti Mikal yang suka mempermalukan Anda di depan umum, Anda jangan berpikir bahwa oh nanti aku sudah kawin sama dia, dia pasti berubah. Lukas 16 ayat 10 dikatakan, orang yang setia di dalam perkara kecil, dia juga akan setia di dalam perkara besar. Artinya Anda harus belajar setia dari sejak masa pacaran. Kalau masa pacaran Anda sudah selingkuh, sudah menghalalkan segala cara untuk melecehkan calon suami Anda, bayangkan nanti kalau sudah kawin, Anda akan merasa berhak. Aku berhak. Wong dia sudah milikku. Aku berhak melecehkan dia. Aku berhak untuk meremehkan dia. Itulah sikap daripada Mikal yang akhirnya membuat pernikahan Daud dengan Mikal tidak menghasilkan buah yang baik. Ya, dalam hal ini juga buah fisik. Mereka tidak punya keturunan. Tetapi kalau kita rohanikan, maka kita bisa belajar satu pernikahan yang tidak berbuah. Ketika suami dan istri tidak bisa bersatu, tidak bisa komunikasi dengan baik, harus gontok-gontokan baru bisa menerima satu sama lain. Harus diumumkan dulu ke publik, baru sadar bahwa dia salah. Karena itu kita perlu sangat berhati-hati. Dan pernikahan Daud dengan Mikal ternyata tidak membuat mertuanya happy dengan Daud. Justru mertuanya makin menggila. Mertuanya membuat Daud menjadi buron di dalam kehidupannya. Dan puncaknya di Ziklag dalam 1 Samuel 30. Daud kehilangan semuanya.
segala miliknya, baik orang-orang yang dia kasihi, baik para pengikutnya dan orang-orang yang mereka kasihi, baik harta benda mereka, dirampas, dirampok, diambil dari kehidupannya. Kita melihat di titik ini Daud mengalami kemunduran demi kemunduran menuju kepada keterpurukan. Tetapi yang luar biasa, biasanya orang kalau sudah terpuruk, orang sudah buntu pikirannya, dia akan coba-coba untuk cari-cari kesalahan. Oh ini karena kesalahan ini. Oh karena dia nggak kasih tahu aku. Oh karena lingkungan seperti. Oh karena pandemi. Oh karena krisis. Selalu menyalahkan keluar. Itu manusia. Tetapi Daud ini manusia rohani. Karena dia tidak menyalahkan siapapun, dia tidak menyalahkan lingkungan dia, dan dia tidak mengasihani diri. Tetapi dia dikatakan tadi ayat yang ke-6, dia berpaling kepada Tuhan. Dan dia mulai menguatkan kepercayaannya di tengah masa yang sulit. Inilah topik khotbah pagi ini. Bagaimana kita bangkit dari keterpurukan. Daud memberikan kepada Anda dan saya contoh kehidupan yang terpuruk karena apapun. Dia terpuruk bisa jadi juga karena kesalahan dia sendiri, karena dia tidak percaya nubuatan. Daud tidak percaya bahwa dia orang yang diurapi oleh Tuhan untuk menggantikan Saul. Karena itu dia berpura-pura gila, ya kan, dia menjadi buron dan tidak mengambil otoritasnya dalam kehidupannya. Ini bisa jadi adalah kesalahan dia sendiri. Dan dia seringkali berkata, aku akan mati di tangan Saul. Itu artinya dia menentang nubuatan yang pernah dinubuatkan atas hidupnya. Dia tidak percaya firman Tuhan pada satu titik di dalam kehidupannya. Tetapi itu tidak menghentikan Daud dari bangkit, dari bangun dari tidurnya. Dan dia kembali menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Sebelum saya melanjutkan firman ini, saya mau memberikan kepada Anda, ada seorang dokter yang melakukan penelitian. Dan penelitian ini dilakukan pada pasien-pasien yang telah mengalami keterpurukan di dalam hidup mereka. Pasien-pasien yang diteliti ini adalah orang-orang yang mengalami perceraian yang traumatis. Mereka mengalami pelecehan di dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami kebangkrutan di dalam bisnis mereka. Mereka kehilangan segala hal yang berharga di dalam kehidupan mereka. Inilah pasien-pasien yang diteliti. Dan dokter mencetuskan istilah yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan learned helplessness. Ketidakberdayaan yang tertanam. Nah, bagaimana dia meneliti hal ini? Dia katakan, dia mengamati bagaimana orang di India itu melatih gajah. Bagaimana supaya gajah yang badannya besar, tenaganya besar, itu bisa dengan mudah dikendalikan supaya tidak liar dan tidak suka melarikan diri dari kandangnya atau dari tempat dia dipelihara. Sejak kecil gajah itu dirantai pada kakinya, dipasang rantai, diikat, kemudian diikatkan kepada satu tiang yang tertanam di lantai konkret. Sehingga ketika gajah itu masih kecil, tentunya tenaganya tidak begitu besar. Ketika dia mau melarikan diri, dia berusaha melepaskan diri dari ikatan itu, dia akan merasakan satu sentakan rantai. Ketika dia hendak lepas dari pengikat itu, dia tidak bisa lakukan karena tenaganya masih kecil. Dia berusaha berulang kali, tetapi rantai itu menghentikan upayanya untuk lepas dari ikatan itu. Dan ketika kegagalan itu dialami berulang kali dan terus menerus, dia tidak bisa, apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa lepas dari ikatan itu. Maka ada satu titik di dalam kehidupan gajah itu, di mana dia berhenti dan menyerah sama sekali. Dia bahkan tidak mau mencoba lagi. Dan sekalipun gajah itu, penelitian ini berlanjut,
Gajah itu sudah besar, tenaganya sudah besar, dan ketika dirantai itu pun dia tinggal tendang begitu saja. Tetapi ketika kakinya mulai bergerak dan dia merasakan ada rantai itu, gajah itu mengurungkan niatnya. Dia berpikir di dalam hatinya, percuma aku berusaha lagi, percuma aku tidak akan bisa lepas. Ketika dia merasakan ada sentakan sedikit, dia sudah berhenti berusaha. Itulah yang dinamakan sebagai ketidakberdayaan yang tertanam. Learn helplessness. Merasa sudah cukup aku berusaha. Aku sudah tidak mungkin lagi bangkit. Aku tidak mungkin lagi bisa lepas dari ikatan ini. Dan Anda merasa tidak berdaya lagi. Tetapi dokter yang sama melakukan penelitian yang lain di saat yang bersamaan. Kali ini dia bukan memakai gajah, dia memakai tikus. Tikus itu, beberapa tikus dia ambil, dia masukkan ke dalam satu ember. Dan ember itu diisi air. Embernya tentunya cukup besar, sehingga tidak mungkin tikus itu bisa melarikan diri. Ya, jadi tikus itu dicemplungkan ke air dan dibiarkan berenang sekuat-kuatnya dia. Tikus itu akhirnya berenang dengan tenang awalnya. Setelah 10 menit, tikus itu mulai panik. Dia mulai ketakutan. Dan dibiarkan saja oleh dokter itu. Untungnya tikus, saudara ya. Bukan orang yang tidak bisa berenang, ini tidak manusiawi, saudara. Tikus nggak apa-apa, saudara, karena memang dia objek penelitian. Tikus itu setelah 10 menit dia mulai panik. Dan dia rasakan sudah hopeless. Dia tidak tahu lagi harus ngapain. Akhirnya dia mati tenggelam setelah 10 menit. Dokter ini tidak menyerah. Dia ambil tikus-tikus yang lain. Saya nggak tahu dia dapat tikus dari mana. Banyak banget, saudara. Tikus yang lain dimasukkan ke air. Tetapi kali ini ada perlakuan yang berbeda. Setelah 9,5 menit, tikus-tikus itu dikeluarkan dari air. Ketika mereka sudah mulai panik, mereka pikir mereka akan tenggelam. Tikus itu dikeluarkan dari air oleh dokter ini. Tikus ini dibikin nyaman, dikeringkan badannya, dikasih makan, hidupnya dibuat nyaman, dibuat tenang. Lalu dicemplungkan lagi ke air, saudara. 1 jam kemudian. Dia lakukan hal yang sama. 9,5 menit kemudian, tikus itu mulai panik. Dan tikus itu diangkat lagi keluar. Dibuat nyaman, dikasih makan, dihangatkan. 1 jam kemudian, dicemplungin lagi, saudara. Apa yang terjadi? Pola ini berulang. Dokter ini meneliti dan hasil penelitiannya berkata, ketika dicemplungkan lagi ke air, tikus itu kali ini bisa bertahan 18 menit tanpa harus dilepaskan. Karena tikus ini mulai belajar ada satu pola. Kalau aku terus berenang, satu kali akan ada tangan yang melepaskan aku. Satu kali akan ada tangan yang mengeluarkan aku dari masalah sebelum aku tenggelam. Dan pola ini terus diulang. Akhirnya tikus ini berhasil berenang selama 30 menit. Dan 30 menit mereka mulai panik. Tangan itu mengeluarkan tikus ini dari ember air. Dibuat nyaman, dicemplungkan lagi. Pola ini berulang. Pada akhirnya Anda tahu berapa lama tikus itu bisa bertahan? 37 jam tanpa harus dilepaskan. Tikus itu bisa berenang, membutuhkan waktu 37 jam untuk mereka panik dan mulai ketakutan. Dan dokter ini menyimpulkan, kalau ketidakberdayaan itu bisa ditanamkan seperti pada gajah tadi, maka Anda dan saya pun bisa belajar yang namanya pengharapan. Kita bisa belajar untuk menjadi optimis di dalam kehidupan kita. Kenapa? Sedikit saja harapan akan membuat kita menjadi kuat untuk bertahan, menjadi kuat untuk tetap percaya. Pagi hari ini tikus-tikus itu datang untuk berkhotbah kepada Anda. Karena tikus itu sudah belajar dari pengalaman.
Setelah 9,5 menit, kalau dia terus berenang, kalau dia terus bertahan hidup, kalau dia terus berusaha, maka sebuah tangan akan menolong dan melepaskan dia. Karena itu dalam kehidupan kita tidak perlu kita menjadi putus asa. Tidak perlu kita menyerah pada ketidakberdayaan. Seringkali itu hanya sensasi, rantai yang diikatkan oleh iblis. Bahkan mungkin itu kesalahan kita sendiri dan kita berusaha untuk lepas. Tetapi setiap kali kita berusaha, rasanya ada yang menarik kita kembali. Jangan berhenti berusaha, karena pada waktunya Tuhan akan mengangkat engkau keluar dan lepas dari ikatan itu. Haleluya. Dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama bahwa iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Artinya apa, saudara? Bahwa tingkat terendah dari iman adalah pengharapan. Harapan adalah level iman yang paling rendah. Iman tidak selalu dimulai dengan iman yang memindahkan gunung. Seringkali kita terlalu sering mendengar kesaksian, itu sudah di ujung, itu kesaksiannya. Orang yang bersaksi lupa bahwa untuk sampai di ujung sana ada prosesnya, saudara. Ketika kita melakukan hal yang benar pun, yang sesuai dengan kehendak Tuhan pun, dikatakan ketika kita menabur benih itu, saudara, yang kembali kepada kita tidak langsung 100 kali lipat, tetapi ada prosesnya. 30 kali lipat, 60 kali lipat, baru 100 kali lipat. Bahkan di Ulangan 11 dikatakan ada urapan 1000 kali lipat. Tetapi butuh proses. Dan dimulai dengan langkah yang pertama. Dimulai dengan kita terus berenang, kita terus berusaha, kita tidak menyerah, tidak menyerahkan diri kepada ketidakberdayaan, tidak putus asa, selalu berpengharapan. Itulah iman yang besar. Iman yang besar dimulai dengan pengharapan. Kita berharap akan sesuatu. Ngarep.com kata orang Jakarta hari-hari ini, saudara. Kita berharap akan terjadi terobosan. Oh, kalau saja ada terobosan dalam finansialku. Oh, kalau saja ada terobosan dalam kesehatanku. Dimulai dengan harapan. Oh, aku berharap aku bisa lepas dari ikatan ini, lepas dari krisis ini. Berharap aku mendapatkan kesempatan kedua, mendapatkan kesempatan ketiga, mendapatkan kesempatan baru, pintu yang terbuka. Aku mengharapkan pemulihan. Iman yang besar dimulai dari pengharapan akan sesuatu. Karena pengharapan adalah embrio dari iman. Pengharapan berkata, kalau Tuhan pernah menyelamatkan kita sebelumnya, maka Dia pasti akan menyelamatkan kita lagi. Kuncinya bagi para tikus tadi, saudara, jangan berhenti berenang, jangan berhenti berusaha. Jangan seperti gajah tadi yang sudah tidak mau tahu, tidak mau lagi berusaha. Karena setiap kali dia merasakan ada rantai, dia sudah menyerah, dia sudah takut, dia sudah khawatir. Dan dia merasa putus asa, tidak ada gunanya lagi. Seperti tikus tadi, saudara. Terus berenang, terus berusaha, terus bermimpi, terus berharap. Jangan pernah putus asa. Haleluya. Saya tidak punya waktu untuk membahas ini, tapi seringkali orang berkata, bagaimana kalau Tuhan tidak menolong aku? Dan mereka merujuk kepada perkataan Sadrak, Mesak, Abednego di Daniel 3 ayat yang ke-18. Seandainya Tuhan tidak menolong aku. Saya mau katakan saya tidak punya waktu untuk membahas itu. Itu terjemahan Alkitab yang salah. Karena perkataan Sadrak, Mesak, Abednego sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Bukan maksudnya mereka untuk berkata, kalau Tuhan tidak menolong aku, bukan itu. Perkataan mereka artinya adalah, kalaupun raja tidak jadi menghukum mereka masuk ke dalam dapur perapian, maka mereka pun tetap tidak akan menyembah dewa dari raja itu. Itu maksudnya, saudara.
Dan mereka berkata di ayat sebelumnya, kalaupun raja tidak berubah pikiran dan engkau tetap menyuruh kami untuk masuk ke dapur perapian itu, mereka berkata, maka Allah yang kami sembah akan melepaskan kami. Tapi kalau raja tidak berubah pikiran, raja tetap menghukum kami, kami tetap harus melalui dapur perapian itu, maka kami pun tidak akan menyembah dewa raja itu. Jadi itu berbicara tentang keputusan raja. Kalaupun raja tidak berubah, kalaupun raja berubah pikiran dan tidak jadi menghukum mereka, maka mereka tetap tidak akan menyembah dewa itu. Jadi Anda harus berhati-hati di dalam membaca Alkitab, karena harus membandingkan dari satu versi Alkitab ke versi Alkitab yang lain. Intinya adalah Tuhan tidak akan pernah membiarkan Anda sendiri. Tuhan pasti pada satu titik akan menolong Anda. Haleluya. Dan pencobaan yang kita alami, kita sudah tahu, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan di setiap pencobaan itu, Tuhan mempersiapkan, dalam bahasa Inggris dikatakan a way of escape, jalan keluar. Yaitulah tangan yang mengeluarkan tikus-tikus itu dari ember air menjelang kematian mereka. Ada sebuah institusi pemerintah di luar negeri mengambil hasil penelitian dokter ini dan mengadopsinya, kemudian mengembangkan sebuah program pemulihan bagi orang-orang yang mengalami trauma besar dalam hidup mereka. Dan program ini bernilai 145 juta US dollar. Dari penelitian gajah sama tikus tadi, saudara. Coba kalau uang sebanyak itu disumbangkan buat gereja, saudara. Kita sudah punya gedung sendiri, saudara. 145 juta US dollar. Coba disumbangkan untuk Camp David Resort. Bayangkan, saudara, ya, apa yang bisa terjadi di Camp David Resort. Haleluya. Tentunya saya bias, karena saya bagian dari keluarga. Tapi bayangkan uang 145 juta US dollar untuk seorang dokter mengembangkan program yang sebenarnya hanya perlu kita melakukan apa yang dikatakan di Alkitab. Semuanya ada di Alkitab. Semuanya tertulis bagaimana kita bisa keluar dari trauma, kita lepas dari stres, lepas dari depresi. Semuanya ada di Alkitab. Tetapi karena banyak orang tidak percaya Alkitab, mereka perlu sebuah program yang nilainya ratusan juta dolar untuk bisa melepaskan mereka. Saya akan buktikan bahwa apapun yang ada di program itu, semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan program ini dipakai untuk menolong orang-orang yang termasuk para tentara yang baru kembali dari medan peperangan. Mungkin mereka kehilangan anggota tubuh, mereka mulai mungkin ketagihan sesuatu, kecanduan sesuatu, mereka tidak bisa lepas dari trauma mereka, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan mereka. Program ini dipakai untuk memulihkan orang-orang seperti itu. 5 hal yang harus terjadi supaya kita bisa beralih dari keterpurukan pada kebangkitan. Dan saya singkat 5 hal ini dengan singkatan SIRUP. SIRUP, SIRUP, saudara. Dan kita tahu kenapa hal ini relevan bagi kita, karena selama 1 tahun terakhir ini banyak yang mengalami krisis. Krisis ekonomi, krisis keluarga, krisis kasih, bahkan ada yang mengalami keterpurukan akibat pandemi dan lain sebagainya. Saya akan mulai dengan yang pertama. Hal yang pertama yang harus terjadi supaya kita bisa beralih dari keterpurukan pada kebangkitan. S, singkatan dari perlu sikap yang positif. Kita perlu sikap yang positif. Saya tahu hari-hari ini kata positif ini sensitif, saudara. Ya, orang tidak mau dibilang stay positif. Ya, artinya positif terus COVID, saudara. Bukan itu maksudnya. Tapi kita perlu sikap yang positif. Sikap yang positif.
Jangan terjebak di dalam depresi. Jangan terus-menerus menceritakan pengalaman buruk yang kita alami. Dan Alkitab punya resepnya. Bagaimana kita harus bersikap positif. Pertama-tama dikatakan di dalam Nehemia 8 ayat yang ke-10 bahwa the joy of the Lord is my strength. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan bagi jiwaku, adalah perlindunganku. Jadi sikap positif yang dibicarakan di sini artinya sukacita dari Tuhan. Kita perlu sukacita dari Tuhan. Bagaimana mendapatkan sukacita dari Tuhan? Mazmur 16 ayat yang ke-11 dikatakan di dalam hadiratnya ada sukacita penuh. Masuk dalam hadirat Tuhan. Mulailah menyembah Dia, mulailah memuji Dia, mulailah bersyukur untuk apa yang masih Anda miliki. Anda harus bersyukur untuk apa yang tidak terjadi dalam kehidupan Anda. Saya tahu ada orang-orang yang kena COVID, tapi masih banyak yang tidak pernah kena COVID. Karena itulah Anda harus bersyukur Anda tidak pernah kena COVID. Itu Anda harus bersyukur, saudara. Yeremia 15 ayat yang ke-16 ini merupakan sumber sukacita yang lain. Dikatakan di sana, Yeremia 15 ayat 16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Belajar. Semua ini dikatakan oleh firman Tuhan tujuannya cuma satu. Ketika engkau sedang terpuruk, engkau sedang mengalami keterikatan dan engkau kepengen lepas, hal pertama yang harus engkau rubah adalah fokus Anda. Mulai fokuskan perhatian Anda pada hal-hal yang supranatural. Ini yang kadang-kadang menyedihkan. Kadang-kadang orang berpikir dengar firman males, membosankan. Aku sudah tahu lebih banyak. Tapi Anda percaya atau tidak, seberapa banyak pun pengetahuan Anda akan firman Tuhan, ketika Anda mulai mendengar firman Tuhan sesederhana apapun, hal itu akan mulai membangkitkan sikap positif di dalam kehidupan Anda, memberikan sikap optimis. Oh, ada orang lain yang mengalami hal yang sama. Oh, kalau dia bisa lepas, aku pun pasti bisa lepas. Kalau dia diberkati, Tuhan juga bisa memberkati aku. Haleluya. Karena itu harus menyikapi firman Tuhan dengan positif. Jangan, kok cuma dia yang diberkati, kok aku enggak? Nah, itu sikapnya udah salah, udah. Aduh, aku berharap dia tidak pernah sembuh. Ya, kenapa Tuhan sembuhkan dia? Gitu ya, itu udah salah, saudara. Mungkin tidak se-ekstrim itu, tetapi Anda tahulah maksud saya, saudara. Ada orang-orang yang menerima firman hanya untuk menjadi makanan supaya dia bisa gosip sama orang lain. Tahu nggak tadi dia ngomong begini loh di firman. Lupa bahwa di dalam firman itu ada pelajarannya yang harus kita camkan, yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Mulai ubah fokus seperti Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan penelitian dokter tadi menyarankan supaya bisa bangkit dari keterpurukan, Anda perlu untuk mempelajari sosok yang berhasil melewati penderitaan besar, bangkit kembali, dan menjadi teladan hidup yang baik. Anda tahu siapa itu? Kita punya sosok itu, saudara. Namanya Yesus. Dia melewati penderitaan besar. Dia terpuruk, ditinggalkan semua orang. Dia mati, dikuburkan. Itu sudah titik terendah dalam hidupnya. Tetapi dia mampu bangkit kembali. Karena dia tidak pernah menyerah. Karena dia selalu memfokuskan perhatiannya kepada sukacita. Setelahnya dikatakan dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Karena itu dia kuat menanggung segala perkara. Dan pada akhirnya Yesus sampai hari ini pun menjadi teladan hidup yang baik. Yohanes 17 ayat yang ke-13, ini doa Yesus di upper room. Doanya Yesus bagi para murid
Sebelum Yesus ke Taman Getsemani, dia katakan, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Tuhan mau kita dipenuhi dengan sukacita ilahi, sukacita yang daripada Tuhan. Karena itu hentikan emosi negatif di dalam diri Anda. Bagaimana caranya? Ini yang kedua. Yang kedua tadi I. I artinya ikut serta. Tidak cuma bersikap positif, tetapi kita perlu untuk ikut serta. Artinya kalau kita tidak mau terus-menerus terpuruk dan ingin bangkit, maka kita tidak boleh terlalu lama atau terlalu sering untuk menyendiri. Kita harus terlibat aktif di dalam kehidupan. Bahasa Inggrisnya get back in the flow. Ada waktunya Anda beristirahat. Ada waktunya Anda capek, lelah, Anda perlu untuk menyendiri dan istirahat sementara. Tetapi jangan terlalu lama menyendiri. Anda perlu untuk get back in the flow, terlibat kembali di dalam kehidupan. Secara rohani ini artinya, tadi saya sudah singgung, mulailah menyembah. Daud bertanya kepada Tuhan, ini action pertama dia. Dia mulai ikut sertakan Tuhan. Dia mulai libatkan Tuhan. Dia mulai melangkah. Dia masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita pun perlu untuk mulai memuji, menyembah, dengar firman. Maka ketika kita mendengar firman, ketika kita mulai bersyukur di dalam hadirat Tuhan, maka iman dan pengharapan kita akan bangkit. Kita menjadi berani, kita menjadi pantang menyerah, kita menjadi optimis dan penuh dengan harapan. Ikut sertakan Tuhan. Ini yang kedua, I. Diamkan perkataan negatif dan mulailah menengadah ke surga. Angkat tanganmu ke surga. Jangan sampai sudah terpuruk. Ya tidak ada masalah, manusia bisa terpuruk, manusia bisa mengalami penderitaan. Kita bisa, ada satu musim dalam kehidupan kita mengalami masa kesukaran. Jangan sampai sudah masuk masa pergumulan, tetapi malah malas beribadah, malas berdoa. Itu kalau orang Surabaya dulu katakan bencekno. Bencekno, orang-orang kayak gini tuh bencekno. Itu gimana ya? Katanya mau bangkit, disuruh ibadah aja gak mau, doa aja gak mau gitu kan. Aduh gimana lagi mau bangkit saudara. Itu hal termudah, yang paling sederhana yang bisa Anda lakukan. Belajar hidup benar, belajar memberi di tengah keterpurukan. Maka tangan yang tidak terlihat itu akan mulai bekerja dan mengangkat Anda keluar dari air yang dapat membinasakan Anda. Lebih baik lagi belajar seperti Petrus. Petrus dikatakan ketika dia berjalan di atas air dan dia mulai tenggelam. Dia tidak menunggu setelah dia tenggelam. Mulai tenggelam, dia sudah berteriak kepada Tuhan. Tuhan tolong. Jangan tunggu sampai terpuruk. Jangan tunggu sampai habis-habisan baru Anda ingat sama Tuhan. Jangan menunggu sampai tenggelam. Sebelum terpuruk Anda harus rajin beribadah, rajin hidup benar. Haleluya. Itu adalah tabungan Anda. Kita harus belajar dari Yusuf. Di masa kelimpahan 7 tahun dia menabung, dia menyisihkan, dia menyimpan sebagian, supaya 7 tahun masa kelaparan dari hasil tabungan ini, dari hasil simpanan ini dikeluarkan. Seringkali orang komplain, aku sekarang sudah gak bisa dengar, kupingku gak bisa dengar. Waktu kuping Anda masih bagus, apa yang Anda dengar? Apakah Anda mendengar firman Tuhan? Berusaha menghafalkan firman Tuhan, berusaha untuk mendengarkan firman Tuhan sebanyak mungkin. Oh, mataku sekarang kabur, aku gak bisa, sulit sekali baca firman Tuhan. Waktu mata Anda masih baik, Anda pakai mata Anda buat apa?
Tidak ada alasan. Ketika mata kita masih baik, mari kita manfaatkan mata kita untuk membaca firman Tuhan sebanyak-banyaknya, menghafal firman Tuhan sebanyak-banyaknya, sehingga ketika mata kita kabur pun kita punya firman di dalam hati. Kita punya firman yang sudah kita hafal. Kita nggak perlu lagi baca Alkitab karena kita sudah tahu ayat. Tentunya kita mungkin tidak tahu 31.000 ayat itu ada di mana. Tetapi kita tahu ayat-ayat yang penting. Kita camkan di dalam roh kita. Manfaatkan. Tuhan kasih 5 indera itu ada tujuannya, saudara. Jangan cuma cari-cari alasan. Aduh, saya kadang-kadang jengkel sama anak-anak saya, saudara. Baca firman sulit. Aduh, dengar K-pop bisa seharian. Ya, itulah pergumulan orang tua zaman now. Ya, puji Tuhan, mereka sudah banyak berubah. Haleluya. Bukan karena saya suka marah-marah, bukan karena saya suka teriakin mereka, bukan itu, saudara. Saya percaya Roh Kudus bekerja di dalam diri mereka. Kalau ada orang tua yang terus mendoakan anak-anaknya, tangan yang tidak terlihat ini akan bekerja membela Anda. Haleluya. Yang ketiga, saya sudah overtime ini, saudara. Biasanya saya khotbah cuma 30 menit, 37 menit rata-rata. Yang ketiga, R adalah relasi. Kembangkan relasi dengan orang lain. Kalau Anda mau bangkit dari keterpurukan, bangun hubungan dengan orang lain. Perkuat hubungan dengan orang lain. Bukan malah memusuhi orang lain yang bisa menolong Anda. Ini kadang-kadang kita mulai menyalahkan orang lain. Oh, dia yang membuat hidupku terpuruk. Jangan menyalahkan siapapun. Para pengikut Daud, mereka hendak melempari Daud dengan batu karena mereka lupa siapa yang membawa mereka sejauh ini. Siapa yang merawat dan memimpin mereka sejauh ini. Jangan jadi orang yang suka lupa diri. Bangun relasi itu. Ulangan 32 ayat yang ke-30. Anda sudah tahu ayat-ayat ini sebenarnya, saudara. Biar ini menjadi pengingat bagi kita. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalau Anda sendirian, Anda cuma bisa mengalahkan 1000 orang. Anda berdua, Anda membuat lari 10.000 orang. Kita membutuhkan satu sama lain. Karena untuk itulah kita perlu, kalau ada kesempatan kita bisa beribadah sama-sama. Kita ibadah sama-sama. Karena kita membutuhkan satu sama lain. Kalau ada waktu keluarga di mana kita bisa ngumpul keluarga, kita perlu untuk melakukan itu tentunya dengan mengobservasi 5M, ya kan, prokes hari-hari ini. Perlu untuk tetap bersekutu, kita membutuhkan satu sama lain, tidak peduli perbedaan di antara kita. Kita membutuhkan satu sama lain. Yang keempat adalah U. U singkatan dari urusan. Urusan apa maksudnya urusan? Kalau Anda mau bangkit dari keterpurukan kepada kebangkitan, Anda perlu sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Jangan cuma egois dan mikirin diri sendiri. Jangan cuma mau nyaman sendiri dan mau orang lain yang kerja keras, dia cuma duduk-duduk terima hasil doang. No, Anda ikut terlibat. Anda harus punya satu dorongan di dalam diri Anda. Bangun harapan itu, aku harus aktif. Aku harus punya sesuatu, punya misi, punya target yang lebih besar daripada diriku sendiri. Apa itu? Sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ada gereja, ada kerajaan Allah, ada firman Tuhan, ada keluarga. Oh, saya kalau diberikan pilihan, saya kepengennya cuma duduk-duduk di rumah. Dari pagi sampai malam saya cuma mau siapin firman saja buat hari Minggu. Itu kalau saya dapat pilihan. Saya tidak punya pilihan, kenapa? Karena saya punya urusan yang lebih besar. Saya harus menyekolahkan anak-anak saya. Saya harus melihat anak-anak saya berhasil sampai di destiny akhir kehidupan mereka. Ada urusan yang lebih besar, ada sesuatu yang lebih besar yang membuat kita bangkit dari keterpurukan kita dan keegoisan kita. Ada anak dan istri yang harus diberi makan
Nggak bisa saudara, ya cuma malas-malasan. Ada bisnis yang harus diurus. Tidak bisa cuma malas-malasan. Harus punya misi, harus punya target. Tuhan aja punya target buat Anda. Dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancanganku yang ada padamu. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Hanya karena pandemi, hanya karena suatu masalah, bukan berarti Tuhan mengubah panggilannya atas hidup Anda. Karena Roma 11 ayat 29 dikatakan dia tidak pernah menyesali kasih karunia-Nya dan panggilannya. Panggilan Anda tetap di dalam Tuhan. Hanya karena dunia menjadi kacau balau, sistem politik jadi amburadul, sistem pendidikan menjadi sesat, bukan berarti panggilan Tuhan dalam hidup Anda berubah. Amin. Kalau Anda dipanggil untuk menjadi businessman, sampai hari ini pun Anda masih businessman. Haleluya. Businessman yang harus berbisnis bagi kerajaan surga. Yang kelima dan yang terakhir, tadi sudah SIRU, tinggal P. Anda perlu, kalau Anda mau bangkit dari keterpurukan, Anda perlu P, yaitu prestasi. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah Anda perlu quick wins. Quick wins. Kalau Anda sudah lama terpuruk, Anda sudah lama menderita, bagaimana bisa bangkit? Kebangkitan itu dimulai dengan quick wins. Kalau Anda bekerja di sebuah kantor, Anda diberikan proyek yang besar. Proyek yang besar itu biasanya dimulai dengan quick wins. Quick wins itu artinya kemenangan yang bisa cepat diperoleh. Kemenangan yang baru. Satu prestasi. Bukan hanya terus-menerus kalah, terus-menerus kembali ke neraka kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memilih Anda. Dan dikatakan dalam Roma 8 ayat 37 bahwa Anda lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. Ya, jadi artinya jangan sampai kita hanya pasrah pada sikon. Ya, ki sera sera, whatever will be, will be. Ya, itu mah bukan mental pemenang. Jangan hanya menantikan pertolongan secara pasif. Tuhan pasti akan menolong. Bukan berarti kita cuma perlu duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa. Nantikan pertolongan Tuhan secara aktif. Kita berhutang kepada orang-orang yang menolong kita untuk kita bangkit. Kebangkitan kita itu adalah cara kita membayar hutang bagi orang-orang yang selama ini menolong kita. Jangan cuman, jangan cuman keenakan. Saya dulu punya teman yang selalu mau diperhatikan, selalu harus dihibur, selalu harus disemangatin. Saya mau katakan sebagai manusia lama-lama capek, saudara. Capek, bukannya kita tidak baik, bukannya saya tidak punya hati yang peduli pada orang itu, no. Tapi lama-kelamaan capek. Tiap kali ketemu dia harus ngomong yang menguatkan dia, harus diangkat-angkat, harus dipuji-puji. Capek, saudara. Capek. Kalau Tuhan mungkin gak capek, tapi saya capek. Makanya Anda berhutang kepada orang-orang yang selama ini membangun Anda, membagikan firman, mengencourage Anda. Anda berhutang kepada orang-orang seperti ini. Dan hutang Anda dibayar dengan Anda bangkit dari keterpurukan. Mulai ikut serta, mulai bersikap positif, mulai bangun relasi, mulai punya misi yang lebih besar daripada diri Anda sendiri. Saya dikasih tahu sama istri saya dan saya juga, bukan cuma istri saya ngomong begini bukan untuk menjelekkan dia, saudara. Kadang kalau hari Sabtu itu adalah hari malas-malasannya saya. Dan saya belajar dari istri saya, gimana supaya hari Sabtu itu saya tidak malas. Saya belajar, istri saya bilang, ya biasanya pagi hari malas, aduh mau ngapain malas. Dia tahu ada pekerjaan yang harus dikerjakan, ada tanggung jawab yang dia harus lakukan, tapi malas. Gimana caranya dia bangkit dari kemalasan? Gampang Anda pikir, wah ada kunci rohani yang besar. No, gampang sekali.
gampang banget. Segampang Anda cuma perlu mandi. Mandi? Udah mandi aja. Istri saya cuma mandi. Begitu dia mandi, itu kemenangan pertama, saudara. Itu langkah pertama, itu quick win, itu prestasi. Oh, aku sudah menyelesaikan satu hal dalam hidupku hari ini, yaitu mandi. Mandi. Begitu Anda mandi, Anda mulai semangat kan? Wah, aku mau ini, aku mau itu, aku siap untuk keluar, aku siap untuk pergi. Karena kenapa? Sudah mandi. Gampang banget, saudara. Saya kalau sudah libur panjang balik ke kantor, aduh males banget. Apa yang saya lakukan? Gampang banget, tidak ada hal rohani yang saya lakukan. Tentunya saya harus berdoa, tetapi hal yang sederhana yang saya lakukan, saya mulai balas. Dari ratusan email, saya balas satu email. Satu email saja, saya balas. Rasanya udah, wow, sudah selesai semua urusanku. Baru satu, saudara, dari ratusan email. Itulah prestasi. Itulah hal yang harus kita lakukan. Semudah itu kita bangkit dari keterpurukan. Saya akan tutup dengan dua ayat. Zakaria 9 ayat 11 dan 12. Mohon maaf kalau hari ini agak lama. Zakaria 9 ayat 11 dan 12. Anda pun sudah tahu ayat ini. Haleluya. Dikatakan mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Artinya Tuhan tidak mau kita menjadi orang tahanan kekhawatiran, orang tahanan ketakutan. Kemana-mana bawanya kekhawatiran, kemana-mana bawanya sikap negatif, kemana-mana bawanya ketakutan, ngomongnya penuh dengan ketakutan. Tuhan mau kita menjadi orang tahanan yang penuh dengan harapan. Artinya apa? Orang tahanan, Anda tahu, orang tahanan itu diikat dengan pengharapan. Tuhan mau supaya kita mengikatkan pengharapan pada hidup kita. Kemana-mana bawanya pengharapan, kemana-mana ngomongnya positif, kemana-mana bawanya optimisme dan kepercayaan, hal-hal yang baik. Itulah orang tahanan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan mau kita lepas dari ketakutan dan kekhawatiran, ketidakberdayaan dan keputusasaan. Saya melihat kemarin ada satu posting yang begitu indah. Hari ini Anda mungkin adalah ulat, tetapi besok Anda bisa menjadi kupu-kupu. Kalau Anda tidak berhenti untuk bertumbuh, kalau Anda tidak berhenti untuk berenang, kalau Anda tidak berhenti untuk berusaha, Anda akan menjadi kupu-kupu yang indah. Dan Anda bisa menjadi berkat, contoh dan teladan yang baik bagi semua orang. Contoh kebangkitan dari keterpurukan. Karena itu saya akan tutup dengan satu nasihat dari firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Mari kita terus berenang